Teman-teman, apakah teman-teman pernah bertanya bagaimana manusia zaman dahulu membangun peradabannya, bangunan-bangunan yang luar biasa padahal pada zaman itu peralatan masih sangat sederhana, ya pada zaman perunggu ataupun zaman besi ya pertama kali ditemukannya. Bagaimanakah mereka membangun peradabannya yang begitu luar biasa seperti hanya Babilonia, Machu Picchu, Inka, kemudian termasuk di Asia Tenggara sendiri. Simak video ini sampai dengan selesai. Bangunan megalitik terutama yang terbuat dari batu yang dipahat seperti yang ada di Mesir dan Peru adalah penanda tangan yang sangat khas dari Atlantis. Alasannya mudah untuk dilihat. Untuk bekerja keras mengolah batu granit dan basalt, tidak ada besi baja pendek ataupun minimal perunggu yang akan pernah bisa melakukannya. Batu bahkan sekeras dolerit dan granit segera berkeping dan retak menjadi tidak bisa digunakan. Umumnya, para arkeolog menyatakan bahwa orang Mesir dan Indian Peru yang membangun struktur kolosal yang kita bisa amati bahkan sampai saat ini di Inggris, Stonehenge, di Giza, Piramida Agung, dan di Peru, Bolivia, Tiahuanaco, melakukannya dengan alat-alat yang dibuat dari tembaga atau dari batu seperti dolerit. Kenyataan ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak pernah berusaha untuk melakukannya dalam realitas atau bahkan secara teori menunjukkan bagaimana hal ini dapat dilakukan dalam praktik. Alasannya yang sederhana untuk dilihat sebagai kekuatan benar-benar besar yang hampir mustahil dan aktualisasinya. Rahasia sejati konstruksi megalitik adalah pemilikan alat-alat besi baja dan perunggu dan dari teknik metalurgi untuk menghasilkan mereka. Teknologi ini sudah ada di Timur Jauh beberapa abad sebelum tanggal yang diakui dalam perkenalannya ke Barat. Jelas bahwa teknik ini berasal dari tempat lain dan memang dipraktikkan oleh orang asing atau penjajah yang terus menjaga rahasianya untuk diri mereka sendiri. Persis seperti kasus di kedua tempat, Mesir dan Peru, dua komponen awal teknologi megalitik terbesar di luar Timur Jauh. Tradisi Inka dan Mesir, keduanya menceritakan bagaimana tokoh yang berhubungan dengan pembangunan piramida raksasa megalitikum adalah berasal dari Timur Jauh, yang selalu membawa senjata-senjata baja mereka. Ini yang kemudian mereka buat menjadi alat yang mereka gunakan untuk mendirikan bangunan megalitik mereka yang megah di Mesir. Alat baja ini ditemukan di dalam piramida besar oleh Kolonel Weiss yang bersumpah secara tertulis bahwa hal itu sama sekali tidak akan mengganggu di kemudian hari. Namun, Piramida Agung dibangun pada tahun 2600 sebelum Masehi, hampir 2 milenium sebelum teknologi besi secara resmi diperkenalkan di Mesir. Selanjutnya, para tukang bangunan masonry yang menjadi pembuat konstruksi megalitik, para tokoh seperti Khufu, Imhotep, dan Thoth yang secara bulat dikatakan telah datang dari timur dari situs surga Pan
pound Indonesia adalah persis situs surga yang kita yakini sama seperti Atlantis. Hal yang sama juga terjadi di Peru. Ada orang suku Inca yang dikaitkan dengan pembangunan piramida Tiahuanaco yang indah dan memiliki ketepatan struktur megalitik, yaitu Simus atau Chams yang digambarkan sebagai orang berkulit putih, berambut pirang, raksasa bermata biru. Ini adalah standar fenotip dari orang Atlantis di mana-mana. Orang Inca ini juga mengklaim bahwa ketika menyerbu ini datang dari luar samudra, mereka membawa besi dan perunggu yang menghiasi alat-alat senjata mereka. Bahkan nama yang digunakan untuk baju Peru, Quillan, adalah derivat dari bahasa Dravida dan jelas berasal dari timur jauh. Jika kita berpaling ke tempat-tempat seperti Yunani, legenda tentang pembangunan Troy, ke Inggris Stonehenge, Prancis Karnak, dan timur jauh itu sendiri, Angkor, Jawa, India Selatan, kita selalu menemukan legenda yang mengatakan bahwa monumen-monumen ini dibangun oleh raksasa pirang dan kurcaci gelap yang bekerja bersama-sama dan menggunakan sarana magis untuk mendirikan bangunan megalitik mereka. Apakah ini mungkin refleksi dari Atlantis, dari dua raksasa naga dan dwarf Kinaras, atau apa? Bagaimana lagi kita dapat menjelaskan misteri pembangunan monumen yang spektakuler seperti Great Pyramid, kompleks piramida Zozers, bangunan megalitik Tiahuanaco, atau bahkan konstruksi yang lebih kasar daripada Prancis Karnak dan Inggris Stonehenge? Ini semua dibuat dari bentuk batu-batu raksasa keras yang menurut toleransi dengan cara teknik yang kita hampir tidak dapat memproduksinya hari ini. Selain itu, melalui Atlantis, bagaimana kita dapat menjelaskan kenyataan bahwa semua monumen tersebut dibangun untuk melayani suatu tujuan bersama sebagai replika Atlantis? Selain itu, mengapa mereka semua dianggap berasal dari tokoh manusia semi-ilahi yang berasal dari Atlantis yang seperti menggunakan keunggulan teknik magis ajaib untuk tujuannya? Untuk pembanding informasi dari Santos tentang teknologi pembangunan bangunan batu, megalitikum dan teknologi metalurgi ini, marilah kita kaji dan pikirkan informasi dari Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang membangun bangunan dan gedung-gedung yang tinggi dan megah serta patung-patung dan memanfaatkan teknologi metalurgi dan kekuatan pasukan jin yang tunduk di bawah kekuasaan kendalinya dengan seizin Allah. Quran Surat Sabah ayat 12 dan 13. Kemudian kuda dan kereta perang zaman prasejarah. Plato menceritakan secara terperinci bagaimana Atlantis memiliki pasukan tentara yang sangat besar pada waktu itu, dengan jumlah total sekitar 1,2 juta orang bersenjata. Tentara yang banyak ini memiliki 10.000 kereta perang, sesuatu yang menakjubkan untuk zamannya. Sekarang, kereta perang ini memerlukan kuda, dan dikatakan di Atlantis, kuda pertama kali dijinakan dan dipelihara sekitar 12.000 tahun lalu atau bahkan lebih. Kenyataan ini tampaknya mengeluarkan orang Amerika dari daftar karena mereka tidak memiliki binatang kecuali di bawah ukuran dan tanggalnya yang tak sesuai.
Kesimpulan yang sama juga berlaku bagi wilayah Eropa dan Timur Dekat. Di sana, kuda itu hanya diperkenalkan jauh kemudian hari oleh orang Mesir dan Hyksos sekitar tahun 1670 BC atau begitu. Tampaknya jika pengungkapan Plato mengenai penggunaan intensif kuda yang dijinakan di Atlantis adalah memang benar, hanya di sebuah lokasi timur untuk benua yang hilang yang memang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Mengenai asal-usul dan penjinakan kuda terbungkus dalam misteri seperti yang biasanya terjadi dengan segala sesuatu dari orang Atlantis. Hewan yang megah mempesona itu muncul di Asia sekitar 38 juta tahun lalu. Dari sanalah kemudian menyebar ke benua Amerika dan menjadi punah di sana setelah itu. Tetapi tidak sebelum kembali ke Eurasia, para ahli percaya bahwa kuda itu dipelihara di Asia Tengah di sekitar milenium ketiga sebelum Masehi. Dari sana, melalui Mesir dan Hyksos, penggunaan kuda menyebar ke Eropa dan Timur Dekat. Dan mungkin dari ini kembali ke timur jauh di tempat penggunaannya sudah benar-benar hilang dan terlupakan. Para ahli juga umumnya sepakat bahwa kuda domestik tidak berasal dari persediaan Amerika, tetapi dari orang Asia. Oleh karena itu, arkeologi kuda sangat menunjuk ke Asia sebagai tanah asal kuda piaraan. Hal ini menunjukkan hubungan antara Atlantis dan Timur. Jika Plato benar dalam penegasan bahwa kuda domestik berasal dari Atlantis jauh lebih awal dari perkiraan para ahli. Plato juga menceritakan bagaimana ibu kota kerajaan Atlantis telah punya sirkuit pacuan kuda yang luas, hippodromes, untuk balap kuda. Plato mungkin menunjuk pada balap karena perang, meskipun bukan tidak mungkin bahwa ada juga dipasang untuk konteks. Jalur balap kuda yang sangat lebar, 200 meter, menunjukkan ini untuk kontes balapan mereka, olahraga yang sangat dihargai pada zaman kuno. Upacara kurban kuda orang Hindu, Ashwamedha, memang sebuah ritual peringatan kematian paradis Atlantis. Kuda itu diperingati sebagai binatang yang mewakili kosmos, surga. Jadi ini ritual Weda yang aneh ini membentuk keterkaitan dengan Atlantis sebagai tanah air dari kuda yang dijinakan, salah satu dari semua penaklukan manusia yang terbaik. Legenda Trojan Horse juga mengingatkan hubungan antara Atlantis dan kuda. Troy sejati tidak lain daripada Atlantis. Karena kuda dan kereta tempur tidak ada di Timur Dekat sebelum mereka diperkenalkan oleh orang-orang Hyksos, kita dapat memastikan bahwa legenda Troy Seliman itu bukanlah yang sebenarnya. Sebagaimana yang sekarang arkeolog percayai, kereta-kereta perang yang dijelaskan secara terperinci oleh Plato adalah jenis Hindu ketimbang yang digunakan seluruh Timur Dekat, Asia Barat kuno. Kereta perang Atlantis, seperti yang ada di India, punya 2 pengendara kereta dan sepasang kuda. Salah satu pengendara mengendalikan, sementara yang lain menembakkan panah ke musuh dengan bantuan busurnya. Bagian mukadimah dari kitab Bhagavad Gita menjelaskan secara terperinci tentang Krishna dan Arjuna sebagai pemenang perjuangan pengendara kereta kuda pada pertempuran klasik selama zaman perunggu, dan dalam semua kemungkinan juga di Atlantis.
kita tidak dapat mengakhiri bagian ini tanpa mengulangi bahwa dari semua karunia manusia yang telah diwarisi dari Atlantis, kuda yang dipelihara jelas salah satu yang paling mulia dari semuanya. Meskipun secara klasik digunakan dalam perang dan segala macam sengketa, kuda juga berfungsi sebagai sarana transportasi pengangkut beban dan yang terpenting untuk ditunggangi sepanjang semua milenia yang mendahului zaman penemuan pembuatan mobil. Ketika seseorang mengagumi kuda yang lepas, orang biasanya terkesan dengan kecepatan yang hebat dan keanggunan binatang yang luar biasa. Namun seseorang bisa juga terpukul dengan makhluk luar biasa ini yang membutuhkan perluasan lahan baik untuk merumput dan untuk menyusui. Seorang terbawa impian padang rumput paradisial yang sangat besar, yang berlimpah rumput gemuk dan sumber-sumber air yang berkeliaran di bawah sinar matahari yang hangat dari daerah Eropa. Ada daratan lain yang cocok sebagai Elysian Plains untuk kelahiran kuda, dan untuk itu nenek moyang orang bijak yang pertama kali bermimpi mengubah kuda menjadi teman dalam keseharian. Kenyataan bahwa nenek moyang kuda yang dipelihara tidak dapat dilacak dengan menunjukkan keamanan situs asal yang hilang, seperti salah satu